Kalian masih ingat dengan kontenku beberapa hari yang lalu yang mengkritik Gubernur Kalimantan? Siapa yang masih ingat dengan konten Opung Parbelak yang mengkritik Siapa yang masih ingat dengan konten Opung Parbelak 2 hari yang lalu yang mengkritik Gubernur Kalimantan Timur ya akan membeli mobil seharga 8,5 miliar untuk mobil dinasnya? Kalian tahu berita terbaru? Akhirnya pembelian mobil dibatalkan. Nah, dibatalkan. Kayak mana nggak batal? Muncung-muncung kayak kita ini didengarkan kan? Jujur aja gue bilang hati-hati dengan kekuatan netizen. Apalagi kekuatan dengan influencer-influencer seperti kami ini. Wow, pedas. Batal kan? Tepuk tangan dulu untuk netizen. Ini adalah salah satu perjuangan yang dilakukan oleh para influencer dan juga netizen, ya, bagaimana mereka menjadi kontrol, menjadi monitor ya terhadap pejabat-pejabat publik. Seperti ini. Artinya apa? Artinya kita punya peran istimewa di dalam membatalkan ya sebuah tindak tanduk yang betul-betul meresahkan masyarakat. Ini kan meresahkan ini kan. Bayangkan kalian, wakil presiden harga mobilnya Zenix 500 miliar. 500 miliar, 500 juta. 17 kali lipat harganya mobil gubernur daripada wakil presiden. Hebat kali ya kan? Aduh, ini buktinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Di bulan yang penuh magfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas. Mohon doa, restu, karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak. Nah, itu bisa nggak pakai mobil mewah? Kenapa baru sadar? Hah? Bisa kan? Nggak harus mobil mewah kan? Udah gue bilang paling mewah pun Land Cruiser ya, keluaran Toyota itu yang harga 2 miliar itu bisa menempuh segala medan. Harus 8,5 miliar. Yang ada kursi pijatnya itu. Bagus-bagus lah kawan. Kurasa udah kesal kali dia sama kita ini. Netizen, influencer, ini udah kesal kali nih sama kita nih. Gak jadi pakai mobil mewah dia. Tapi betul Pak Ridho, Pak. Tulus, Pak. Ikhlas kan, Pak? Harus ikhlas dong. Aduh, ya. Dan ini sebetulnya ya sudah disampaikan dan dinyatakan oleh Kepala Dinas Kominfo ya bahwasanya pengembalian itu memang benar dilakukan. Ya, kita dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Kepala Dinas. Kembalikan, apakah itu memang diperbolehkan dikembalikan, kan ini sudah dibeli kan Pak? Oh, mobil Pak Gubernur ya? Ya. Sejak Jumat kemarin memang kami intens rapat secara aturan berdasarkan advis ya, saran dari Biro Batjas memang memungkinkan mekanisme itu dengan catatan memang kedua belah pihak memang berkenan, artinya penyedianya juga bersedia. Sehingga Pak Gubernur setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian
mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Mobil itu belum dipakai, jadi belum ngaspal sama sekali di Kalimantan Timur. Masih plastiknya masih ada, cuma memang masih di Jakarta. Jadi mekanismenya kami akan berkirim surat dan sudah dikirimkan hari Jumat kemarin oleh KPA, yang diketahui oleh Bu Sekda, kepada penyedia. Nah, mekanismenya nanti kami menunggu balasan dari penyedia, apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Jadi kita menunggu surat balasan sekarang. Nah, nanti kalau surat balasan itu sudah diterima dan mereka secara tertulis bersedia, maka kendaraan itu akan segera kita kembalikan. Kalau berita acara B, kita sebutnya BAST ya. Kalau berita acara serah terima itu sudah ada, maka pihak penyedia berkewajiban 15 hari mengembalikan uang kepada customer. Wah, masih di plastik katanya mobilnya, belum sempat dipakai. Kasihan amat Pak. Wah, angan-angannya itu pakai mobil 8 miliar ya kan. Pak, kalau mau menikmati fasilitas mobil 8,5 miliar, Pak, beli sendiri, Pak. Jangan pakai uang negara. Hah? Bungkusnya aja mobil dinas ya kan? Tapi kenyamanan itu dirasakan sendiri. Ya, nggak jadi deh dipijat-pijat di kursi di kursi mobil. Ada pijat-pijatnya kan itu kan? Kasihan. Jadi katanya ya bisa dikembalikan. Setahuku padahal kalau mobil udah dibeli, barang apapun dibeli katanya kan nggak bisa dikembalikan kan? Pasti ada pemotongan. Nah, aku kurang tahu apakah pemotongan ini memang betul-betul ada, ya tapi dirahasiakan, atau memang betul-betul sama sekali tidak ada karena sudah ada perjanjian. Tapi aku rasa sih kayaknya nggak mungkin ini nggak ada pemotongan ini. 8,6 miliar paling nggak 500 juta gitu loh, atau katakanlah 300 juta gitu loh. Pemotongan. Aku nggak tahu. Ya rugi lah misalnya barang udah dibeli dikembalikan lagi. Nah, ini pernyataan dari penyedianya. Ya, kita dengarkan. Pak, saya menerima surat permintaan pembelian. Lalu saya terima dan saya setujui. Nanti teknisnya ini karena unitnya ada di Jakarta, nanti perwakilan pihak Pemprov Kaltim, nanti saya diwakili dengan perwakilan di Jakarta juga untuk melakukan surat terima sesuai ketentuan yang ada. Ikut lelang atau seperti apa? Ikut awalnya itu saya dikasih kepercayaan sama pihak ATPN Indo Mobil kan, transport ini. Saya sebenarnya ditunjuk untuk dikasih kepercayaan untuk memasarkan di pemerintah maupun swasta. Jadi pada saat itu ada konfirmasi, jadi saya mulai tayang di Inapro. Pak, itu Anda langsung dipilih begitu ya Pak? Iya. Berarti kan tanpa lelang Pak ya? Langsung klik ya? Kalau lelang kan enggak wajib sekarang. Maksudnya sesuai dengan Inapro aja kan. Sama sekarang saya kan lebih banyak jual seperti jual-jual barang lainnya seperti Itu melalui Inapro katalog? katalog. Websitenya Inapro. Berarti langsung berhubungan dengan Pemprov Kaltim Pak? Sama Biro Barjas berarti langsung Pak ya? Pak izin Pak. Ya, jadi udah dikembalikan ya. Kasihan kali salesnya ini nggak dapat insentif. Hilang bonus kawan ini. 8,6 miliar Pak. Sedangkan orang kalau misalnya mau jual mobil, sini aja insentifnya nggak kemana tuh 3 juta itu. Kayak nggak tahu saya namanya marketing. Pernah aku jadi marketing. 3 juta satu mobil biar tahu kalian. Xenia. 8,6 miliar biar tahu kalian berapa insentifnya ini. Nggak kemana 100 juta ini. Padahal udah senang dia biar tahu kalian. Udah senang dia udah kasih WA sama istrinya kan. Ya, Mah, alhamdulillah Mah kita dapat rezeki ya.
ternyata mobil papa laku, katanya gitu kan. Wah, ternyata gara-gara kita gak dapat insentif dia. Tapi Pak, minta maaf Pak, Bapak akan dapat insentif yang lebih besar lagi daripada ini Pak. Karena apa? Karena rezeki itu nggak akan ketukar Pak. Sama Pak, kalau udah nggak nyampe ke tangan Bapak duit itu, berarti belum rezeki Bapak. Aduh. Ya, jadi bisa dikatakan pengembalian mobil ini, ya, ini sebetulnya sudah berdasarkan norma-norma yang berlaku, etika yang berlaku di dalam pemerintahan. Apa itu? Ya, yaitu dalam hal memikirkan kepentingan rakyat, lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Dan sebetulnya dia pun juga sudah kena tegur sama Kementerian Dalam Negeri. Ini dia, Bima Arya. Memang Permendagri itu memberikan landasan untuk alokasi anggaran. Tetapi itu hanya berbicara soal spesifikasi teknis, seperti berapa ribu cc begitu ya kapasitas mesinnya. Tidak spesifik tentang harga. Nah, karena itu semestinya seluruh pemerintah daerah itu berpegangan pada surat edaran dari Mendagri Februari 2025 yang di situ sangat ditekankan pada asas urgensi, asas kebermanfaatan bagi warga. Jadi diminta untuk tidak berlebihan dan tetap berpegangan pada prinsip efisiensi. Karena itu kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur Kaltim. Pak Menteri juga langsung menyampaikan teguran kepada Pak Gubernur Kaltim agar kiranya beliau mengkaji ulang, menyesuaikan kembali dengan prinsip-prinsip efisiensi. Kami menangkap ada itikat baik dari Pak Gubernur untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelian dari mobil dinas yang agar harganya itu wajar, tidak berlebihan, dan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi. Harganya harus wajar. Wajar, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan Bapak, ya, bagaimana Bapak bisa pergi ke medan-medan daerah-daerah yang sebetulnya medan-medannya itu memang betul-betul sangat tidak layak, ya, tidak sebagus dengan jalan kota, kan begitu. Nah, sekarang kan begini, aku nanya sama Bapak dulu. Emangnya ke setiap mau berkunjung ke daerah-daerah, contohnya ke daerah jalan yang jelek-jelek itu, ya, emangnya Bapak terus yang mantau? Enggak kan? Emangnya Bapak terusnya mau sidak? Enggak kan? Bapak kan punya orang kan? Punya anggota kan? Tapi kan dalam hal-hal tertentu, contohnya entah gempa bumi kah, entah ada banjir kah, entah ada permasalahan lahan kah, ya Bapak yang turun tangan contohnya. Oleh karena apa? Karena urgent, kan begitu. Tapi enggak Range Rover juga Pak. 8,6 miliar loh Pak. Aduh, jujur aja aku seumur hidup nggak pernah aku ngeliat uang sebesar itu. Nggak pernah. Aduh, ya, dan tahu nggak kalian? Jujur aja aku bilang, ya, aku udah agak curiga sebetulnya bagaimana dengan pola hidup kawan ini gitu. Memang betul, kawan ini berasal dari keluarga kaya. Anak ayah dia orang kaya, ya, dia gubernur, abangnya dia ketua DPRD Kalimantan Timur, istrinya ya itu anggota DPR RI, adiknya wali kota Balikpapan, adiknya lagi itu Bupati Penajam yang kemarin pernah tertangkap oleh KPK. Dan juga ada ponakannya juga lagi. Ya, ponakannya ini kalau nggak salah dia itu menjabat sebagai kepala dinas, kepala Kadin Kamar Dagang Indonesia Kalimantan Timur. Jadi ini betul-betul kalau menurutku ini betul-betul praktek dinasti. Jadi gue bilang sama kalian ya, aku udah berapa kali bilang sama kalian, praktek-praktek dinasti seperti ini ya sering kujumpai ya. Ada waktu itu aku tinggal di satu tempat, ya kan,
bupatinya kakaknya, adiknya camat. Kan begitu. Setelah itu iparnya itu anggota DPRD. Anak dari bupati ketua DPRD. Aduh. Dinasti dibangun. Gak jarang, sering seperti itu. Ketika ditanya sama mahasiswa ya kan, hindari atau katakan hilangkan politik dinasti. Apa dia bilang? Politik dinasti, kami gak ada politik dinasti. Kayak mana gak politik dinasti? Kau sedangkan abangmu ketua DPRD, adikmu wali kota Balikpapan, kau gubernur, istrimu ketua anggota DPR RI. Daripada ngulitin Tias LPDP, mending kita kulitin Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur yang kemarin viral gara-gara mobil dinas 8,5 miliar itu ternyata salah satu dinasti politik kuat di Indonesia. Pertama ada istrinya sendiri, Syarifah, yang gayanya heboh banget kayak noni-noni Belanda itu. Dia adalah anggota DPR RI, Dapil Kaltim dari Partai Golkar. Kedua ada kakaknya Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur 2024-2029. Ketiga ada kakak lainnya Syahriah Masud, anggota DPRD Kaltim Komisi 4 yang juga calon kuat ketua KONI Kaltim. Keempat ada kakak lainnya Rahmat Masud, yaitu wali kota Balikpapan 2 periode. Terus ada adiknya Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara dan pernah kena OTT KPK. Dan menurut info yang beredar ada ponakannya umurnya 23 tahun dan udah jadi ketua Kadin Kaltim. Ipar-iparnya juga infonya duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Samarinda. Satu keluarga semua kursi strategis diisi. Eksekutif, legislatif, organisasi pengusaha, bahkan sampai olahraga. Pokoknya yang bisa jadi cuan ya dibagi-bagi ke keluarga. Bahaya dinasti politik ini ya jelas terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, bikin kompetisi politik jadi nggak sehat, dan kontrol terhadap akuntabilitas dipertanyakan. Lucunya, waktu kemarin rakyat protes soal mobil dinas 8,5 miliar, jawabannya bukan minta maaf, tapi untuk menjaga marwah Kaltim. Padahal marwah siapa yang dijaga? Marwah gengsi keluarga Masud. Enak kali jadi keluarganya ini ya kan. Guru, angkat aku jadi muridmu guru. Angkat aku jadi muridmu guru. Angkat aku. Aku kepengen kaya juga guru. Masukkan aku ke kartu keluargamu guru. Guru. Luar biasa biar tahu kalian. Istrinya ini kemana-mana kayak noni-noni Belanda. Pakai bulu-bulu lah. Pakai kerudung lah. Bajunya panjang dari atas sampai ke bawah. Ada yang warna hitam, ungu, merah. Warna-warni. Gak tahu aku itu buatan lokal atau buatan luar negeri. Ya tapi gak heran lah kita kan. Ya kan memang betul. Ya hartanya aja biar tahu kalian 265 miliar. 265 miliar. Aku sedang berpikir. Berapa tahun aku mengabdi atau berapa tahun aku jual diri biar dapat uang sebanyak itu. Waduh, coba bayangkan kalian ya. Apa lagi? Abangnya ketua DPRD, istrinya anggota DPR RI, abangnya lagi wali kota Balikpapan, adiknya Bupati Penajam, kakaknya anggota DPRD, ponakannya ketua Kadin. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Pak Gubernur? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini tanggapan dari Ketua DPRD Kalimantan Timur ya mengenai pembelian daripada mobil ya gubernur. Ya kita dengar. Ini kan rame isu ini dan bahkan sampai ke nasional ini masyarakat bilang ini kok efisiensi. Mungkin apa tanggapannya Pak? Saya lihat efisiensi dalam jangka panjang, bukan dalam rangka kita beli misalnya harganya mahal daripada kita beli yang ada sekarang sebentar masuk bengkel. Itu tidak efektif dari segi waktu, tidak efektif dari segi biaya dan tidak efektif. Masa bisa-bisa penempatan anggarannya tidak sesuai kan? Gara-gara kau abangnya kau banyak kali ceritamu. Lebih bagus kita beli barang itu daripada beli yang sekarang rusak, masuk bengkel. Land Cruiser. Nggak gampang masuk bengkel itu Land Cruiser 2M. Udah paling mewah itu 2M.
2M. Nggak nyampe 8M. 2M. Bisa beli ampak kau Land Cruiser. Daripada mobil yang sekarang ini efisiensi jangka panjang. Pak, periksa Pak. Periksa juga Pak, periksa Pak. Kau ngomong sama siapa, Pung? Ya kalau bisa lah kepada kejaksaan dan juga KPK, ya kan. Agak diusut dulu harta orang ini dari mana-mana aja. Aku ini biar tahu kalian feelingku ya. Feelingku si Rudi Masud ini ya. Karena sudah mulai ada netizen yang menyuarakan, Pak, coba Pak, Bapak apa namanya pimpinan KPK, coba dulu ya, pertanyakan dulu dari mana itu hartanya itu, makanya dikembalikannya mobil itu. Karena sudah ada netizen, influencer, konten kreator yang menyuarakan itu. Ya kan? Gas! Apa lagi ya kan? Aduh, ya jadi itulah cerminan daripada pejabat kita. Tahu enggak kalian, wartawan nanya sama dia, Pak, bagaimana teknis pengembaliannya Pak? Tanya aja sama kepala dinas kalian. Nggak mau lagi ngomong dia, merajuk dia, ngambek dia. Ngambek dia. Pengembaliannya Pak. Pajaknya masuk ke Jakarta juga Pak Faisal. Ada orang di atas. Oke, siapa? Merajuk dia. Gara-gara kalian ini jadi nggak jadi mobilku itu, 8,6 miliar udah enak kali aku bersandar, aku bayang-bayangkan aku diurut-urut. Aduh enaknya. Punggungnya, ya kan. Agak bergeser lagi, tangannya capek tangannya. Aduh, enak kali. Udah kayak gitu, tangan kiri. Aduh, enaknya. Aduh, enak kali. Oh, pantatnya agak pegal-pegal pantatnya. Aduh, pantat kiri. Aduh, pantat kanan. Aduh, enaknya ya kan. Kepala agak sakit kepalanya. Aduh, enaknya. Udah dibayang-bayangkan sama dia gitu kalian. Udah dibayang-bayangkan. Cuman gimana lah, ada pula orang-orang model kayak kita kan menyuarakan ini. Jadi terhambatlah cita-citanya. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parvela, kita akan lihat terus, kita akan perhatikan bagaimana tingkah laku ya para pejabat kita ya. Pokoknya apa yang tidak pantas di bangsa ini kita viralin aja. Oke? Kita viralin aja. Itu dulu dari Opung Parvela, salam kita viralin aja.